kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang jurnal 1 tentang analisis pengaruh kedudukan struktur terhadap potensi longsor baja pada lereng tambang terbuka menggunakan proyeksi stereografis. Yang beranggotakan saya, Mirella Ingrid Mirino dengan NIM 2024-63023 dan teman saya Baja di Paluan Riwayat dengan NIM 2024-63042. Saya Grace Mentari Payung dengan NIM 2024-63041. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bapak, kali ini kita akan bahas mengenai isu jurnal analisis pengaruh kedudukan struktur terhadap potensi longsor baja pada lereng tambang terbuka menggunakan proyeksi stereografis, di mana kita menggunakan pengolahan data statik parametris teknik korelasi produk momen yang berguna untuk mencari hubungan dua variabel antara kekar dan fragmentasi yang dilakukan secara langsung pada blok barat, blok timur, dan blok sentral puncak geometri peledakan serta fragmentasi yang dihasilkan, di mana batuan lokasi penelitian berupa batuan sedimen yaitu batuan pasir sekitar 10-15, batuan lanau sekitar 3-5 meter, sedangkan batuan lempung sekitar 15-20 meter. Bicara tentang geometri peledakan berpengaruh terhadap hasil peledakan karena apabila geometri peledakan baik, maka akan menghasilkan ukuran fragmen batuan yang baik. Tanpa terhadap bongkahan, ukuran fragmen yang diinginkan perusahaan adalah kurang dari 100 cm. Ukuran burden dan spaking dari perusahaan adalah 3 meter. Kedalaman lubang ledak berkisar antara 6,8 sampai 7 meter. Jumlah lubang ledakan per hari juga bervariasi, tergantung estimasi waktu mulai pengeboran. Pada saat dilakukan pengamatan banyaknya lubang, ledakan berkisar antara 70 sampai 140 lubang. Berdasarkan analisis statis, terdapat dua kelompok kekar, di mana kekar yang pertama memiliki arah umum north 240 derajat east garis miring 52 derajat, dan kekar yang kedua memiliki arah umumnya north 300 derajat east garis miring 11 derajat. Kedua arah kekar ini berpotongan pada strike north 321 derajat east dengan kemiringan garis perpotongan sekitar 8 derajat. Analisis geometri dilakukan pada 4 posisi lereng tambang terbuka menggunakan proyeksi stereografi untuk mengetahui potensi longsor. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bye-bye. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang kestabilan lereng. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Alvaro Teofani Tulaseket dengan NIM 2024-63020. Nah, kestabilan lereng merupakan aspek geotektonik yang sangat penting dalam operasi penambangan. Nah, berkaitan erat dengan keselamatan dan kinerja para pekerja. Kestabilan lereng memiliki banyak faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu termasuk dimensi lereng, sifat fisik dan mekanik batuan, dan juga struktur geologi batuan dan gaya luar yang bekerja. Nah, ada beberapa data yang sudah diolah atau sudah terkoreksi yang akan kita bahas. Nah, data-data tersebut merupakan data perbedaan longsor pada setiap lereng di suatu daerah. Nah, oke, kita masuk ke dalam pembahasan data. Nah, pada lokasi pertama, orientasi bidang kekarnya dengan dip 65 derajat dan dip directionnya 24 derajat. Orientasi lerengnya 58 derajat north, 235 derajat east. Batuan masif yang berarti aman atau tidak mengalami kelongsoran. Pada lokasi kedua, dip 77 derajat, dip directionnya 323 derajat, dan orientasi lerengnya dip 80 derajat, 101 derajat, north, 101 derajat east. Nah, itu berarti longsoran baji yang dimana dia tidak aman atau memiliki longsor antara lereng. Nah, pada lokasi yang kedua pada lokasi ketiga dengan dip 74 derajat, dip directionnya 335 derajat, dan orientasi lerengnya 79 derajat north, 103 derajat east. Nah, sama, dia juga mengalami longsoran baji. Pada lokasi 3 sampai dengan lokasi 5 memiliki longsoran yang sama, yaitu
longsoran baji atau wedge failure. Akan tetapi, pada longsoran kelima tidak spesifik atau tidak memiliki orientasi lereng, sehingga tidak memiliki keterangan dip dan dip directionnya. Selanjutnya pada lokasi ke-6, orientasi bidang kekar, dip 84 derajat, dip directionnya 21 derajat. Nah, untuk orientasi lerengnya dip atau dip directionnya 75 derajat north, 279 derajat, yang dimana longsoran bidang plunge atau plane failure. Itu kenapa setiap lokasi memiliki tipe longsoran atau dip dan dip direction yang berbeda-beda. Ada yang longsoran baji dan longsoran masif. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari masing-masing pengukuran, lokasi pengukuran, hasil analisis kinematika menunjukkan potensi longsoran dengan tipe planar atau bidang dan baji wedge. Terdapat 4 lokasi berpotensi longsor planar, 5 lokasi berpotensi longsor baji. Potensi longsor ini terjadi di 4 lokasi pengukuran karena searah dengan bidang lereng dan memenuhi kriteria kemiringan. Sekian artikel atau pembahasan tentang jurnal kestabilan lereng. Terima kasih. Alvaro 2024 63020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kekar. Yang pertama, kondisi persistensi kekar. Kondisi ini merupakan sifat kemenerusan dari bidang-bidang kekar yang didefinisikan sebagai panjang dari diskontinuitas pada masa batuan dan dapat diukur panjangnya. Pada lokasi penelitian, rata-rata panjang bidang diskontinuitas yaitu 2,6 meter. Yang kedua, kondisi kekasaran kekar. Parameter yang terdiri dari kekasaran permukaan, ketidakmenerusan, pemisah atau jarak antara permukaan, pelapukan batuan, dinding pada bidang lemah dan material pengisi. Pada lokasi penelitian ini rata-rata kekasaran kekar yaitu halus. Yang ketiga, kondisi bukaan apertur kekar didefinisikan sebagai lebar celah pada permukaan bidang kekar yang mengendalikan permukaan bidang kekar yang berhadapan agar saling mengunci. Dari hasil pengukuran di lapangan, maka rata-rata bukaan antara kekar yaitu 2,35 mm. Yang keempat, kondisi isian kekar merupakan material pengisi sebagai isian celah antara permukaan bidang kekar. Setelah melakukan pengamatan di lapangan, maka didapatkan hasil isian dari kekar pada lokasi penelitian yaitu lempung. Dan yang terakhir, kondisi pelapukan kekar merupakan kondisi yang menunjukkan derajat kelapukan kekar. Dari hasil pengamatan pada lokasi penelitian, kondisi yang terdapat pada kekar yaitu lapuk. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari Platuman Sohiti dengan NIM 2024-63012. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal analisis arah umum kekar terhadap distribusi fragmentasi peledakan pada PT Aliatindo Koal Jaya Kota Sawah Lunto. Nah, sini menjadi inti dari masalahnya adalah kekar adalah suatu retakan pada batuan yang relatif tidak mengalami pergeseran pada bidang rekahan yang disebabkan oleh gejala tektonik maupun non-tektonik. Kekar merupakan salah satu faktor fragmentasi menjadi besar selain faktor dari geometrik peledakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh arah dan kerapatan kekar terhadap fragmentasi hasil peledakan, mengevaluasi geometri peledakan aktual, menganalisis distribusi fragmentasi dengan menggunakan metode Gusram. Manfaat penelitian adalah untuk menambah pengetahuan serta memberikan masukan kepada manajemen perusahaan dalam kegiatan transportasi. Pada produksi akan menimbulkan pekerjaan tambahan terkait fragmentasi hasil peledakan. Kemudian adapun datanya, pada wilayah barat arah strike-nya tuh N 315 derajat east sampai N 320 derajat east dan N 135 east dan sampai 140 east. Kemudian ada arah dip direction-nya tuh barat laut
sampai ke tenggara. Kemudian pada wilayah tengah atau sentral puncak, strike-nya pada N300 derajat east sampai dengan N315 derajat east, dan N120 derajat east sampai N135 derajat east. Arah kemiringan bidang atau deep direction-nya condong ke arah barat laut sampai dengan tenggara. Kemudian ada wilayah timur, yaitu strike-nya N335 derajat east sampai dengan N340 derajat east, dan N155 derajat sampai east sampai N160 derajat east, dan di direction-nya condong ke arah utara barat laut sampai dengan selatan tenggara. Kemudian arah umum dominan atau keseluruhan lokasi itu strike-nya tuh barat laut dan tenggara. Kemudian di direction-nya rata-rata kemiringan sekitar 50 sampai 70 derajat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Narwasti Andi di Jawa dengan NIM 2024-6303. Jenis kekar retakan pada batuan yang tidak mengalami pergesekan pada bidang rekahannya disebabkan oleh gejala tektonik maupun non-tektonik. Berdasarkan isi jurnal analisis arah umum kekar terhadap distribusi fragmentasi peledakan pada PT Alin Indo Coal Jaya, Kota Sawalunton oleh Taufik Oktakian 2022. Kondisi kekar yang diamati adalah sebagai berikut. Pada kondisi umum lapangan, kekar berpengaruh besar terhadap hasil fragmentasi peledakan, terutama dalam arah perambatan energi ledakan. Arah dominan kekar pada wilayah barat, North 315 derajat east kurang North 320 derajat east, dan North 135 derajat east kurang North 140 derajat east. Pada wilayah center puncak, North 300 derajat east kurang North 315 derajat east, dan North 120 derajat east kurang North 135 derajat east. Wilayah timur, North 335 derajat east kurang North 340 derajat east, dan North 155 derajat east kurang North 160 derajat east. Arah umum dominan keseluruhan barat laut sampai tenggara. Dengan demikian, kondisi kekar di lokasi penelitian menunjukkan pola dominan berarah barat laut sampai tenggara. Dengan perambatan dan orientasi, ia mempengaruhi distribusi fragmentasi batuan. Arah kekar ini menunjukkan pertimbangan penting dalam menentukan arah dan pola peledakan, agar energi ledakan dapat merambat optimal dan menghasilkan fragmentasi batuan sesuai target perusahaan kurang dari 100 cm. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Saribab dengan NIM 2022-6301. Saya akan mereview jurnal analisis arah umum kekar terhadap distribusi fragmentasi peledakan pada PT Alin Indo Coal Jaya, Kota Sawalunto. Nah, di sini saya akan mereview masalah utama dalam peledakan tambang batubara. Nah, masalah utama yang pertama yaitu kebutuhan fragmentasi ideal dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Perusahaan tambang batubara PT Alin Indo Coal Jaya memiliki target ukuran hasil peledakan fragmentasi yang spesifik, yaitu ukuran 100 cm. Fragmentasi terlalu besar akan menyebabkan masalah pada proses penambangan selanjutnya, seperti pemuatan, ketruk, dan penghancuran di crusher. Nah, masalah yang kedua yaitu pengaruh dominan struktur geologi atau kekar. Dari faktor yang tidak dapat dikendalikan, kekar atau join adalah struktur geologi yang paling signifikan mempengaruhi hasil fragmentasi. Kekar adalah retakan pada batuan yang relatif tidak mengalami pergeseran. Jika kekar tidak dipertimbangkan, hasilnya bisa berupa bongkah besar, yaitu tidak sesuai dengan target perusahaan, yaitu 100 cm. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis arah umum kekar. Nah, masalah yang ketiga yaitu ketidaksesuaian geometri peledakan awal. Meskipun perusahaan sudah menerapkan geometri peledakan teoritis dengan badan 3 meter, spacing 3 mm, dan kedalaman lubang 6,8 sampai 7 meter. Hasil aktual peledakan yang menunjukkan adanya presentasi fragmentasi yang berukuran lebih dari 100 cm, meskipun rata-rata fragmentasi sudah kecil, sekitar 18,9 sampai 24,2 cm. Adanya fragmentasi 100 cm yang berkisar antara 6,3% hingga 13,38% mengidentifikasikan bahwa geometri yang ada belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kembali bagaimana geometri peledakan berinteraksi dengan kondisi batuan, terutama keberadaan kekar. Nah, masalah berikutnya itu perlunya sinkronisasi peledakan dengan arah kekar. Analisis ini menunjukkan bahwa arah umum kekar memiliki arah dominan yang seragam di 3 wilayah tambang, barat, sentral puncak, dan timur, yaitu barat laut, tenggara. Misalnya, meskipun kekar seharusnya mempermudah fragmentasi bongkah besar, masih muncul. Ini terjadi karena energi peledakan belum merambat secara efektif melalui bidang-bidang kekar yang ada. Aspek geologi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, tetapi harus diperhatikan dalam pola peledakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, yang kelima itu solusi.
Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini yaitu untuk mengatasi masalah bongkahan besar dan mencapai fragmentasi ideal 100 cm, penelitian merekomendasikan penyesuaian strategi peledakan berdasarkan arah kekar. Solusinya adalah pola peledakan harus dilakukan secara dengan arah umum kekar, tetapi jeda waktu ledakan harus berlawanan dengan arah umum kekar. Tujuannya adalah agar energi peledakan merambat secara optimal menuju dan melalui seluruh kekar yang ada pada lokasi peledakan, sehingga menghasilkan fragmentasi yang lebih kecil dan mengurangi jumlah bongkahan yang besar. Nah, sekian review jurnal dan masalah-masalah apa yang ada dalam jurnal tersebut. Terima kasih.